Hari ini tema kita adalah desain alam semesta. Ya. Kita akan bahas tentang desain alam semesta dan tentu hubungannya dengan manusia. Teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang ketika malam hari atau siang hari melihat ke langit ya, sebenarnya alam semesta itu seperti apa sih gitu ya kan. Sampai hari ini pun tidak diketahui itu ujungnya di mana. Dan lagian nggak penting juga. Tetapi satu hal yang menarik, para ilmuwan setelah melewati banyak pertumbuhan teori, perkembangan teori, meneliti segala sesuatu yang ada di sekitar di alam, ternyata menyimpulkan satu hal, bahwa desain dari alam semesta kita ini adalah fraktal. Saya ulangi ya, fraktal. Saya tidak tahu apakah Anda masih asing dengan istilah ini, tapi fraktal ini sederhananya begini ya. Fraktal adalah sesuatu yang berulang-ulang terus-menerus. Oke, saya contohkan lagi ya lebih sederhana. Sekarang gini, bayangkan Anda sedang memegang satu kertas yang bergambar diri Anda, ya, bergambar wajah Anda dari kepala sampai bahu lah. Oke, itu gambar. Anda bisa print pakai komputer. Coba kemudian Anda sobek di tengah-tengah, Anda bagi dua. Oke, nah sekarang yang sebelah kiri, bener nggak kalau sebelah kiri itu adalah potongan dari wajah Anda kan, dari gambar wajah Anda. Yang sebelah kanan ya potongan sebelahnya. Kalau Anda bagi lagi menjadi seperempat, maka setiap potongan-potongan itu adalah bagian dari gambar Anda tadi. Nah, alam semesta tidak seperti itu. Sekarang yuk Anda bayangkan lagi, kalau misalkan Anda memegang sebuah gambar itu gambar Anda kayak tadi, cuman ketika dibelah jadi dua. Kalau tadi kan Anda menemukan sebelahnya ini adalah separuh dari wajah Anda dan satunya separuh dari wajah Anda. Tetapi dalam kasus ini, ketika gambar Anda dibelah jadi dua, yang kiri tetap gambar Anda utuh, wajah Anda utuh. Yang satunya juga isinya wajah Anda utuh, tetapi ukurannya lebih kecil, beda skala saja, tetapi sama. Lalu kalau misalkan Anda belah lagi jadi seperempat gitu, Anda potong lagi. Kalau yang gambar sebelumnya tadi kan cuman bagian seperempat dari gambar utuhnya kan. Kalau ini tidak, Anda akan menemukan gambar Anda lagi di bagian yang lebih kecil itu dan utuh. Semua potongan itu isinya gambar Anda. Dan mau dibagi seberapa kecil pun, maka Anda akan selalu menemukan gambar Anda utuh, hanya ukurannya, skalanya lebih kecil. Nah, inilah yang disebut fraktal, yaitu sebuah pengulangan pola yang terus-menerus dan ini tidak tahu batasnya, sehingga disebut tidak terhingga. Terus begitu. Nah, alam semesta itu seperti itu. Ada galaksi, ada galaksi, ya, kemudian di situ di dalamnya ada tata surya dan sebagainya. Itu adalah komponen-komponen bagian dari yang lebih besar kan. Contohnya Anda ini kan bagian dari alam semesta, lebih kecil. Tetapi meskipun saya juga, ya, kita ini meskipun bagian kecil dari alam semesta, sebenarnya kita ini adalah mengandung keutuhan dari sifat-sifat keseluruhan dari alam semesta ini. Makanya tidak heran Anda menemukan banyak kemiripan antara apa yang ada di dalam diri Anda dengan di alam semesta. Dalam kehidupan kita selalu juga kita temukan di alam semesta. Ya. Kalau misalkan Anda mengenal namanya terjaga dan tidur, Anda juga melihat di alam semesta, di bumi lah contohnya, yang terdekat. Ada siang, ada malam. Ada positif, ada negatif. Semua yang ada di alam semesta otomatis ada di dalam diri Anda, karena Anda adalah keutuhan yang lebih kecil. Anda adalah alam semesta kecil. Manusia adalah alam semesta kecil, makanya disebut mikrokosmos, makrokosmos. Jadi
Seandainya pun kita tidak memiliki peralatan canggih untuk mengeksplorasi alam semesta, sebenarnya kita sudah punya laboratorium paling komplit. Apa? Diri kita sendiri. Bahkan kalau kita bisa lebih jeli, ketika kita mengenali diri sendiri, bukan hanya mengenal alam semesta, kita akan mengenal siapa di balik itu. Siapa Tuhan kita. Nah, konsekuensi dari ini berarti sebenarnya alam semesta dengan kita itu reflektor saja, cermin. Termasuk kehidupan yang kita alami. Ini nyambung dengan yang bagian sebelumnya ya, yang rekaman tentang rasamu adalah doamu. Karena cuman cermin, maka kita dan alam semesta ini saling terhubung, saling merefleksikan. Seperti itu juga di luar, seperti itu juga di dalam. Seperti itu juga di atas, seperti itu juga di bawah. Nah, disinilah yang menyebabkan kenapa kalau misalkan kita punya sebuah sudut pandang tertentu tentang kehidupan, maka ya kita akan menjalani hidup seperti bagaimana kita memandang kehidupan itu. Jadi wajar kalau misalkan, karena saya muslim ya, jadi di dalam Al-Quran contohnya, saya nggak tahu, silahkan Anda buka kitab suci agama masing-masing. Kalau di Al-Quran disebut, bukan di Al-Quran ya, ini di hadis, namanya hadis qudsi. Itu disebutkan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi prasangka kita terhadap kehidupan itu akan menjadi realitas hidup kita. Kenapa? Karena kita juga alam semesta kecil, sehingga apa yang terjadi di dalam diri kita ini akan terefleksikan di luar. Itulah sebabnya kenapa perbaikan dalam hidup itu, ketika kita bertindak itu kita sedang membenahi yang keluar. Sementara refleksi, mencari kedamaian diri itu adalah pembenahan ke dalam. Dua arah. Kalau kita cuma membenahin keluar saja, di dalam tidak kita benahi, maka percuma juga, kita akan selalu menemukan mentok akhirnya. Nah, jadi kalau misalkan dalam hidup kita mengalami pengulangan satu kejadian yang baik, berarti ada sesuatu di dalam kita yang terus terefleksikan keluar, dan itu baik, dan itu tidak masalah. Tetapi kalau Anda mengalami keapesan yang berulang-ulang, curigalah, karena bisa jadi di dalam diri Anda ada yang perlu diperbaiki. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana pengalaman pribadi saya. Jadi saya pun tetap ya, di sini bukan berarti ketika saya share di sini saya sudah sangat sempurna, tidak. Cuman kita bersama-sama sedang belajar di sekolah kehidupan ini. Saya ceritanya ada kelas privat di Jogja, kemudian saya berangkat. Saya ajak istri saya pakai kendaraan umum, pakai bis favorit saya, atas AC, murah meriah, tapi udah sampai shuttle ya, bagus sekali. Nah, jadi promosi. Nah, itu saya duduk di belakang karena longgar. Saya cari seat yang longgar itu di dekat pintu darurat. Ternyata di belakang ya, namanya bis, ada yang muntah, dan itu muntahannya di dekat saya. Waduh, baunya minta ampun. Itu sampai Jogja, saya bener-bener emosi saya agak kena ya, asem ini gitu ya. Nah, ketika pulangnya saya sudah niat, tapi kejadian itu terekam betul. Saya akan naik bis itu lagi, tapi saya tidak mau duduk di belakang karena biasanya di belakang itu banyak orang muntah. Saya naik di depan, persis kursi 1, 2. Jadi supir di belakang ada kursi, nah saya di sampingnya, di sisi sebelah. Istri saya di dekat jalan tengah, saya di pinggir jendela. Saya taruh tas saya di bawah, jelek gitu kan. Di tengah perjalanan dari Jogja ke Purwokerto ada suara orang muntah di bagian belakang. Lah, saya bilang selamat. Ya. Oke, sudah. Kemudian setelah sampai sampai terminal Purwokerto, saya turun, saya ambil tas saya gendong. Kemudian kok tes, apa kok seperti ada netes di bagian bawah dari tas saya pegang.
Halah, ampun, tahu nggak? Muntahan, saudara-saudara. Saya menghindari muntah, malah dapat muntahan. Bukan masalah apa-apa, tapi rekaman kejadian sebelumnya masih berada di dalam diri saya sehingga terulang. Ternyata ada muntahan sebelum saya naik bis itu, dan itu saya proses, saya taruh tas nggak lihat. 2 kali ya, ketiga kali saya pas mau ke Semarang, ada orang muntah lagi. Baliknya, ada orang muntah lagi. Dan itu beruntun loh. Nah, ketika kejadian seperti itu, saya langsung sadar, wah, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri saya, yang terus terrefleksikan ke alam semesta yang lebih besar. Gitu loh. Makanya gini ya, mohon maaf ya. Jadi, kalau kita bicara soal ini ya, mindset ini, kenapa sih ada orang kok terjebak dalam kemiskinan? Belum tentu faktor karena skill kurang loh. Seringkali kita kalau kita mau ngobrol dengan orang-orang yang seperti itu, mindset mereka itu entah kenapa meyakini hal-hal yang terkait dengan kemiskinan. Saya sangat sedih sebenarnya ya, karena tidak semua sih, tapi ada beberapa kejadian saya dengar pengajian itu ustadznya bilang bahwa orang kaya itu lebih susah masuk surga, diperhitungkannya susah, tanggung jawabnya berat, sehingga mindsetnya tuh akhirnya audiens kan lebih baik miskin. Nah, karena mindsetnya, prasangkanya begitu, akhirnya ya terjadilah dalam hidupnya begitu. Padahal kan banyak kan contoh orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan, baik, suka berbagi, tapi berlebih secara materi. Bukan masalah kaya atau miskinnya ya, tapi ini soal mindset. Kalau seseorang sudah menyadari bahwa dia itu tidak miskin misalnya, tapi dia memang karena memilih miskin, nggak apa-apa. Tapi masalahnya banyak juga yang tidak menyadari ini. Pernah saya waktu diundang oleh DPRD, saya bilang, dana mau dikucurkan berapapun, habis. Saya pernah melakukan penelitian di masyarakat, waktu zaman mahasiswa, dana bergulir, yang harusnya bergulir, habis. Mindset itu tadi, kena fraktal. Coba teman-teman kalau buka-buka kitab zaman dulu ya, kitab-kitab Nusantara, itu semuanya menceritakan tentang ini loh. Bahwa sebenarnya realitas hidup itu dengan apa yang di dalam diri kita itu sebenarnya bolak-balik saja, hanya itu-itu saja. Karena apa? Kita adalah bagian kecil dari alam semesta kita ini. Nyambung lagi akhirnya, perbaiki diri sendiri. Perbaiki di dalam, baru di luar akan lebih mudah untuk dirubah. Sampai di sini bisa ditangkap nggak tentang fraktal? Segala sesuatu di alam semesta sebenarnya adalah perwujudan dari sesuatu yang lebih besar, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Kita bukan menemukan bagian yang lebih kecil, tetapi menemukan keutuhan yang lebih kecil. Utuh, tetap utuh. Saya kalau di kelas privat saya tunjukkan beberapa simulasi dan beberapa bukti secara sains di mana tuh fraktal itu ya. Tapi saya yakin teman-teman bisa menelusuri juga ya di artikel-artikel saya juga share di situ beberapa yang bisa saya sampaikan di situ. Anda bisa baca di situ. Nah, jadi desain alam semesta ini sebenarnya adalah fraktal tadi. Kita kembali ke situ. Manfaatnya kita menyadari fraktal adalah kita akhirnya bertanggung jawab dalam hidup. Bahwa sumber dari apa yang terrefleksikan di luar ya di dalam diri sendiri. Seperti saya pernah buat status waktu itu, kalau seandainya ini pakai yang manual ya, kalau kita pakai LCD proyektor, ada slide yang dipancarkan ke layar, mungkin nggak kita mengubah slide di layar itu dengan menggerakkan tangan kita di permukaan layar? Nggak bisa, karena itu adalah reflektornya saja. Mana yang harus kita rubah? Yang di komputer. Nah, itu adalah di dalam. Kalau kita rubah yang di situ, tampilan di proyektor juga akan berubah. Nah, jadi PR kita masing-masing adalah apa sih yang kita lihat dalam hidup? Kalau baik, berarti ada sesuatu yang baik yang bisa kita ulang. Kalau buruk, segeralah kita cross-check ke dalam diri. Makanya saya pernah juga menuliskan status bahwa kalau seseorang tidak sadar betul dalam menjalani hidup, maka masa depan dia hanya pengulangan dari masa lalunya. Karena alam semesta cuma merefleksikan yang di dalam.